Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Weni. Ibu Weni ya. Umurnya berapa Bu? Umur 31 tahun. 31 tahun. Perkenalkan, saya Perawat Viva Galuh. Bisa dipanggil Viva. Di sini saya dinas dari pukul 8 pagi sampai 2 siang. Nah, kedatangan saya kemari saya akan nanti memberikan pendidikan kesehatan. Kira-kira sekarang apa yang dikeluhkan Bu? Payudara terasa nyeri dan semakin membesar. Ya, kemudian apalagi yang dirasakan? Menggigil. Ya, menggigil. Nah, ini kan Ibu terkena mastitis atau peradangan payudara. Nah, nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait bagaimana cara mengatasi adanya peradangan pada payudara. Nah, untuk waktunya itu kira-kira 10-15 menit. Nah, apakah Ibu setuju? Ya, setuju. Sebelum saya lakukan penyuluhan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya. Langsung saja. Jadi untuk mastitis itu sendiri merupakan peradangan pada payudara yang terjadi pada trimester awal atau pertama pada kehamilan. Nah, biasanya untuk penyebabnya itu disebabkan dari pemakaian BH yang terlalu kencang, kemudian kurang menjaga kebersihan pada puting payudara. Selain itu, payudara yang lecet atau luka. Biasanya jika payudara yang lecet maka dapat sebagai tempat adanya mikroorganisme yang akan masuk. Jadi mikroorganisme itu seperti bakteri ya Bu, yang akan masuk ke dalam payudara sehingga nanti akan menjadi infeksi seperti itu. Selain itu adanya kondisi pada ibu hamil atau kondisi ibu setelah hamil itu merasakan kelelahan atau stres, kemudian daya tahan tubuh yang lemah, sehingga hal tersebut dapat memicu terjadi adanya peradangan pada payudara. Nah, untuk gejalanya itu ada bengkak di sekitar payudara, kemudian lecet-lecet, setelah itu payudara menjadi kemerahan, kemudian timbul rasa nyeri yang hebat. Setelah itu merasakan menggigil seperti orang demam, tapi untuk suhunya normal ya Bu. Untuk suhunya 36,5. Ibu tidak terdapat demam, hanya merasakan menggigil karena ada efek dari peradangan pada payudara ibu. Kemudian payudara menjadi keras atau terdapat seperti benjolan-benjolan seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan tips atau cara untuk mengatasi agar payudara itu tidak menjadi meradang atau tidak terdapat bengkak. Yang pertama itu menggunakan pakaian dalam atau BH yang jangan terlalu ketat Bu. Setelah itu menjaga kebersihan pada area payudara atau puting susu, kemudian itu bisa dikompres menggunakan air dingin. Untuk air dinginnya itu untuk mengurangi nyerinya, kemudian untuk air hangatnya itu untuk mengurangi adanya peradangan. Nah, setelah itu banyak istirahat agar tidak stres, stresnya juga menjadi menghilang. Kemudian jaga kondisi daya tahan tubuh. Setelah itu bisa dikompres dengan menggunakan daun kubis. Kemudian selain itu ibu bisa melakukan pemijatan pada payudara ketika sedang mandi ataupun dengan shower yang air hangat. Nah, itu bisa dilakukan pemijatan pada area puting susu dengan cara memutar. Kemudian selain itu jika pada payudara meradang, tetap menyusui bayinya, tapi disusui pada payudara yang meradang terlebih dahulu supaya tidak terjadi sumbatan pada aliran ASI atau air susu ibu. Setelah itu baru diganti ke payudara yang sehat.
jika bayi menolak, maka itu bisa melakukan dengan cara memompa ASI kira-kira 3 jam 3 jam, jangan melebihi sampai 4 jam. Nanti ditakutkan ada pembendungan ASI yang membuat payudara semakin bengkak. Setelah itu jika peradangan itu tidak kunjung sembuh, maka ibu bisa kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan. Ya, seperti itu. Apakah ibu sudah paham? Bu, ini sudah paham. Nah, saya lakukan evaluasi ya, Bu. Jadi apa itu mastitis, Bu? Peradangan pada payudara. Ya, peradangan payudara pada trimester awal kehamilan ya, Bu. Nah, kemudian ada penyebab dari mastitis itu sendiri. Nah, penyebabnya itu apa saja? Karena pemakaian BH terlalu ketat. Ya, terus kemudian tidak menjaga kebersihan. ya, setelah itu Itu terjadi puting susu. ya, sumbatan pada puting susu. Kemudian pada puting terdapat lecet, Kelelahan. ya, kelelahan. Setelah itu untuk tanda gejalanya apa saja, Bu? Tanda gejalanya menggigil. Menggigil seperti orang demam ya. Terus payudara membesar Ya, dan juga besar atau disertai bengkak. bengkak. Ya, kemudian kemerahan. Kemerahan. Ya, dan teraba keras. Tadi kan sudah disebutkan untuk penyebab dan tanda gejala. Nah, sekarang untuk cara mengatasi peradangan pada payudara apa saja, Bu? Istirahat yang cukup. Ya, terus kemudian pakai kompres air dingin dan air ya, air hangat. dingin, air hangat. Terus bisa ASINya itu dipompa sesering mungkin jika bayi menolak. Kemudian susuilah bayi pada payudara yang meradang, kemudian bisa diganti dengan payudara yang sehat. Nah, ya seperti itu ya, Bu. Sudah selesai untuk penyuluhannya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Ya, apa, Bu? Itu cara pengoperasian dengan daun kopis. Ya, daun kopis seperti apa? Nanti saya akan lakukan penyuluhan. Sudah selesai, kerjasama Ibu sangat baik sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan dan memperhatikan penyuluhan Ibu.